Shalom umat Tuhan, selamat datang di NRG Ministry. Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin kita mengungkap pewahyuan dari peristiwa yang dramatis yang terjadi di dalam Alkitab yang selalu kita baca, saudara, yaitu tentang peristiwa manusia pertama, Adam dan Hawa. Anda tahu kisah itu, Adam dan Hawa melanggar ketetapan Tuhan lalu memakan buah yang dilarang untuk dimakan. Lalu terjadilah rentetan kejadian-kejadian. Kalau Anda teliti dengan seksama, ada banyak sekali pewahyuan-pewahyuan yang tersirat di dalam ayat-ayat tersebut. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satunya, saudara. Saudara, Adam dan Hawa dikatakan setelah memakan buah itu, artinya dia sudah melanggar apa yang ditetapkan oleh Tuhan. Berdosalah kasar katanya, saudara. Tetapi ada hal yang menarik. Sekalipun Adam dan Hawa sudah melanggar ketetapan Tuhan dan dianggap berdosa, namun hal yang menariknya adalah komunikasi dengan Allah itu sendiri tidak serta-merta diputus begitu saja. Itu terbukti di ayat-ayat setelah ia memakan buah itu, Adam dan Hawa masih bisa mendengar suara Tuhan berjalan-jalan di dalam taman tersebut, bahkan masih berkomunikasi dengan Tuhan dengan baik gitu ya, saudara. Ini menegaskan bahwa sekalipun manusia itu melanggar atau berdosa, melanggar apa yang menjadi ketetapannya, firman-Nya, tetapi itu ternyata tidak memutus komunikasi antara Tuhan dan manusia itu sendiri. Nah, kita fokus di bagian ini terlebih dahulu di peristiwa yang dramatis ini, saudara, bahwa ternyata hubungan dengan Tuhan, komunikasi dengan Tuhan tidak terputus hanya karena seseorang melanggar firman-Nya. Mengapa saya harus mengungkap ini? Mengapa saya ingin menyampaikan ini? Karena ada banyak orang berasumsi ketika ia merasa dirinya seorang pendosa, seorang yang bersalah di hadapan Tuhan, ia tahu dirinya melanggar banyak firman Tuhan, ia memiliki sebuah guilty, sebuah rasa bersalah, dan ia menganggap tidak layak lagi untuk mendengarkan suara Tuhan, untuk mendapat pewahyuan Tuhan, untuk mendapatkan akses komunikasi dengan Tuhan. Nah, ini kekeliruan yang kebanyakan orang berasumsi dirinya tidak mungkin mendengar suara Tuhan, saudara, karena mengklaim dirinya sudah berdosa, merasa dirinya sudah berdosa. Tetapi fakta yang dicatat di dalam Alkitab dari kisah Adam dan Hawa itu tidak terjadi, saudara. Adam dan Hawa masih bisa berkomunikasi dengan baik dengan Tuhan. Bahkan ketika ia dihalau dari Taman Eden pun, Tuhan masih intens berkomunikasi. Dan bahkan salah satu ayat juga Hawa berkata, dengan pertolongan Tuhan ia melahirkan anak laki-laki. Bukan hanya komunikasinya, pertolongannya juga tetap bisa diberikan oleh Tuhan kepada manusia yang telah berdosa dengan melanggar firman-Nya itu. Di dalam peristiwa Adam dan Hawa juga Tuhan masih berkenan memberikan pakaian atas ketelanjangan mereka. Bahkan bukan hanya memberikan terus, ya Adam, Hawa, nih pakai pakaian gitu yang sudah saya sediakan untuk Anda. Tidak hanya begitu, tapi firman Tuhan berkata, Tuhan mengenakannya kepada manusia itu. Bayangkan, Adam dan Hawa masih diperlakukan seperti anak kecil, dikenakan pakaian, saudara. Saya ingin menyadarkan setiap kita bahwa di dalam setiap keadaan apapun Tuhan tidak menghendaki manusia ciptaannya itu terputus dari Dia. Ia tetap membuka komunikasi yang intens. Karena dengan komunikasi yang intens, dengan komunikasi yang baik antara manusia dengan Tuhan itu, manusia dapat mengerti tentang apa saja yang harus ia perbuat untuk memperbaiki keadaan hidupnya pasca kutuk yang diberikan oleh Tuhan dan dikeluarkan dari Taman Eden. Anda dan saya masih dapat mendengarkan suara Tuhan. Anda dan saya masih dapat
bimbingan dari Tuhan, Anda dan saya masih mendapatkan pertolongan yang daripada Tuhan. Itu menegaskan bahwa kasih Tuhan tidak serta-merta terputus oleh karena hal tersebut, oleh karena pelanggaran kita. Kiranya apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini dapat menguatkan, mengubah asumsi, mengubah paradigma setiap Anda untuk tidak takut, untuk tidak menghukum diri. Ternyata kita masih memiliki akses kepada Allah Bapa langsung. Terlebih dengan pengorbanan Yesus, kita memiliki akses untuk menghampiri tahta kudusnya. Terima kasih Anda sudah bergabung di NRG Ministry melalui platform media sosial. Kiranya apa yang saya sampaikan di platform ini dapat memberkati setiap umat Tuhan dimanapun berada. Shalom.